Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kami cintai yang kami muliakan para perindu-perindu Rasulullah, para perindu-perindu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, para perindu-perindu kebahagiaan yang sesungguhnya, ketenangan yang sesungguhnya, yaitu kebahagiaan di dunia dan akhirat, yaitu sebuah kebahagiaan ketika kita senantiasa bersama dengan Allah dan Rasul-Nya, senantiasa hidup untuk mencari ridha Allah dan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala muallif nafa'ana bihi wa bi ulumina wa bi ulumikum fid dharain amin. Ila an qala wa min matalibis siyam, sebagian dari perkara-perkara yang hendaknya dilakukan ketika berpuasa, wa adabihi, dan adabnya berpuasa, yaitu adalah ittikhadus sahur, yaitu mengambil sahur. Jadi sunnahnya berpuasa, niatkan di dalam hati kita nanti malam kita sahur. Sahur kita sunnah. Mulainya kapan sahur? Min nisfil lail, mulainya dari separuh malam. Di dalam kitab Safina ada, di dalam kitab Fathul Qorib, dalam kitab Fathul Mu'in, di dalam kitab-kitab kecil pun ada. Kapan ibtida'us sahur, kapan mulainya disunnahkan sahur? Tidak jam 9. Makan jam 9 belum dinamakan sahur. Makan jam 10 belum dinamakan sahur. Mulainya kapan? Nisful lail, separuh malam. Jadi makan jam 1 sudah dinamakan sahur kita. Mendapat keberkahan sahur insyaallah. Ayo sahur kita. Walaupun hanya seteguk air saja, walaupun hanya sebiji kurma saja, itu sudah dinamakan sahur itu. Bangunkan anak-anak kita, bangunkan istri kita semuanya, keluarga kita yang berada di dalam satu atap di rumah kita semuanya. Ayo biasakan sahur kita. Bangunkan malam. Walaupun malas, berat, enak buka. Kalau buka perut dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, enak, lahap ketika berbuka puasa. Tapi berbeda dengan sahur. Bangun tidur malas, tidak ada selera makan, malas. Tapi ketahuilah di situ ada keberkahan. Maka fa innahu, karena sesungguhnya sahur itu sunnatun mubarakatun. Itu sunnah mubarakah. Bayangkan enak, Allah itu gampangkan syariat. Makan saja dikasih pahala, coba. Dipaksa makan gitu. Minum saja dapat pahala. Ayo bangun, makan sana, disuruh makan kita. Disuruh minum. Enak-enaknya orang ibadah kok hanya makan saja ibadah, minum saja ibadah, tapi waktunya adalah waktu sahur. Mendapatkan keberkahan. Rawa Syaikhan wa ghairuhuma, diriwayatkan oleh Imam Syaikhani wa ghairuhuma, dan selainnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diceritakan dari sahabat Anas
Ibni Malik, Farid ada. Diceritakan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, tasahharu, ayo wahai sahabat-sahabatku, wahai umatku, ayo sahur. Sahur, bangun kita, sahur kita, entah dengan apapun ini. Fa inna fis sahuri barokat, karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada barokatan, ada keberkahan di situ, ada barokah. Ya barokah, ziyadatul khair, ziyadatul thawab, ada keberkahan di situ. Ya intinya sahur itu adalah ibadah. Ya ibadah. Keberkahannya apa? Ya dapat pahala kita. Kita menjalankan sahur, ya zatianya sahur ibadah sudah. Urusan nanti tidak haus, nanti tidak begitu lapar ketika berpuasa, itu urusan nomor 2. Iya, itu faedahnya. Iya, kalau makan sahur nanti insya Allah di siang harinya agak kuat. Ya nanti kalau sahurnya minum cukup, nanti di siang harinya pun juga nggak begitu kehausan kan gitu. Itu keberkahan secara zahir. Tapi ini ada keberkahan yang sesungguhnya, yaitu adalah mengamalkan sunnah baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada nyambung gitu loh. Ada ittisal. Ada nyambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sahur seperti ini karena mengikuti Rasulullah, karena perintah dari Rasulullah. Jadi semakin dekat kita dengan Nabi. Ibadah, setiap pelukan ibadah, setiap tekukan ibadah. Warawal Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, as-sahur, Rasulullah adapun sahur, barokatun, keberkahan. Adapun sahur, barokatun adalah keberkahan. Fala tada'uhu, kamu jangan meninggalkan sahur. Simana. Duduk. Hana duduk. Nggak boleh. Mana kerudungnya? Ambil kerudung dulu. Jangan. Fala tada'uhu, jangan tinggalkan sahur. Aila tatrukuhu, yaitu jangan meninggalkan sahur. Walau ayyajra'a ahadukum jur'atan, walaupun kata Nabi ayyajra'a, menekuk engkau, menekuk jur'atan, satu tekuan air saja, sudah dinamakan sahur. Satu tekuan air. Walaupun ngantuk, minum air satu teguk. Walaupun malas makan, minum satu teguk air. Insya Allah mampu. Jangan ditinggalkan ini sahur. Min ma'in fa innallaha ta'ala. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala wa malaikatahu
dan para malaikat-malaikatnya Allah yusalluna, Allah menurunkan keberkahan, wa malaikatahu, memintakan ampunan. Malaikat-malaikat Allah memintakan ampun. Yusalluna, memintakan ampun, alal mutasahhirina, bagi orang-orang yang menjalankan sahur. Bagi orang-orang yang menjalankan sahur. Sana. Alal mutasahhirin, orang yang menjalankan sahur didoakan kebaikan oleh para malaikat Allah. Mau kemana? Hah? Mudah kan? Malaikat mendoakan kita. Ridho malaikat kepada apa yang kita berbuat untuk menunaikan sahur. Wa yundabu ta'khirus sahur wa adamu ta'ajjuli bihi. Disunahkan untuk mengakhirkan sahur. Jadi sunnah sahur itu tidak separuh malam, tapi semakin akhir semakin bagus. Ta'khirus sahur. Nanti kalau terbiasa enak terbiasa sahur mudah. Jadi tidak asing gitu loh. Sahur ya sahur gitu aja. Dan disunahkan juga wa'adamu ta'ajjuli bih. Dan disunahkan juga dan disunahkan juga ada muta'ajjul, tidak terburu-buru. Kakinya jangan kayak gitu, jangan kayak gitu. Anak yang gitu, anak duduk, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh ngalem, nggak boleh ngalem, sini. Ya sana. Duduk. Kerudung mana kerudungnya? Yang kemarin mana? Kemarin aja. Itu untuk besok no. Sudah terlanjur ditulis. Disunahkan apa? Ta'khirus sahur. Sahurnya diakhirkan. Jadi kebiasaan para sahabat-sahabat Nabi, kebiasaan sahabat-sahabat Nabi dalam kitab Fathul Mu'in terangkan. Perkiraan dulu kan belum ada jam. Perkiraan sahabat-sahabat Nabi berhenti sahur itu, perkiraan adalah membaca 50 ayat Al-Quran. Ya sekitar berapa? Ya sekitar 15 menit. Sekitar 15 menit lah. 15 menit sebelum adzan mereka berhenti. Mereka berhenti dari sahurnya mereka. Kemudian setelah berhenti dari sahurnya mereka baca Al-Quran. Ada yang salat, ada yang halaqah dzikir, ada yang halaqah majlisil ilmu, sambil menuju adzan di masjid. Mereka menunggu adzan di masjid selama 15 menit, 50 ayat baca Al-Quran setelah sahur. Jadi jangan terbalik setelah sahur tidur, tidak.
Tapi diteruskan sahur sunnah. Kemudian mereka meneruskan dengan membaca Al-Quran 50 ayat, selesai, kemudian adzan salat subuh. Dan juga disunahkan ketika sahur adalah adamu ta'ajjul bih, tidak adanya ta'ajjul, tergesa-gesa untuk menjalankan sahur. Tidak tergesa-gesa kita, mungkin malas, sahur biar cepat selesai, makannya terburu-buru. Jangan, saudara, dinikmati saja sahur. Jadi ridho gitu loh, hati kita itu ridho, tidak kayak terpaksa menjalankan sunnah Nabi. Jadi nikmati menjalankan sunnah Nabi itu, nikmati. Pada waktu itu kita bersama Nabi kok. Pada waktu itu Rasulullah memandang kita dalam keadaan tersenyum kok. Masa kita harus terburu-buru kan gitu. Berarti kan ada masalah itu loh. Maka ya kita harus berusaha menikmati, bahagia menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Maka ulama berpendapat ya ada muta'ajjil, jangan tergesa-gesa, nikmati sahurmu. Walaupun dengan tempe goreng itu tidak melihat lauknya, tidak melihat nasinya, kalau hanya melihat sahurnya itu loh, karena itu sahur. Karena melihat, memandang sunnah Nabi itu loh. Ini ibadah, nikmati. Ini ibadah, ini sunnah. Ini malaikat mendoakan saya, ini Allah menurunkan rahmat kepadaku, kan gitu. Lima fi musnad. Ini seperti hanya keterangan di dalam kitab musnadnya Imam Ahmad. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi Muhammad bersabda, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalu al-iftar wa akharu as-sahur. Rasul beliau bersabda seperti ini, la tazalu ummati, tidak henti-hentinya umatku, tidak henti-hentinya umatku bi khairin, melakukan kebaikan. Ini umat senantiasa berbuat kebaikan. Tidak henti-hentinya umatku melakukan kebaikan. Ma'ajjalu al-iftar, selagi dia ini ajjalu, mempercepat, al-iftar, berbuka puasa. Jadi bukan makannya yang cepat, bukan, tapi di awal waktu masuknya adzan maghrib langsung berbuka. Dan sunnahnya adalah kurma sunnah. Makanya beli kurma, banyak kurma ya. Kalau bisa ya kurma yang bagus, tidak apa-apa. Kurma yang biasa pun juga sah-sah saja. Sunnahnya ngikut ittiba Nabi Muhammad. Sunnah kurma 1 cukup, 3 bagus. Setelah makan kurma selesai sholat maghrib. Ini biasakan seperti itu, enak nanti. Cukup kan kurma, minum air putih. Wa akharu, dan mereka mengakhirkan as-sahur, sahur. Jadi bukanya itu di awal waktu. Bukanya di awal waktu, jangan diundur-undur bukanya. Dan sahurnya ini baru diakhirkan. Ya enak kan? Ini mudah, ini syariat ini mudah benar. Disuruh makan percepat, disuruh makan diakhirkan gitu. Wa min adabis siyam, sebagian dari adabnya berpuasa adalah ta'ajjulu bil fitri inda tahaqquqil ghurub. Dan
sebagian adab berpuasa adalah ayo kita menyegerakan untuk berbuka. Menyegerakan untuk berbuka inda tahaqqukil ghurubi, ketika apa? Ketika nyata sudah masuk waktu maghrib. Ketika nyata sudah masuk waktu maghrib, harus nyata ketika waktu maghrib. Harus nyata ketika masuk waktu maghrib. Ya, inilah memang ubudiyah ya seperti itu. Makanya hati-hati kita untuk berbuka itu, ya harus hati-hati, harus nyata bener ini sudah masuk waktu maghrib. Kalau dia menyangka, punya don menyangka sudah masuk waktu maghrib, kemudian dia berbuka, ternyata kenyataannya sesungguhnya belum, ternyata ini surat asar, ternyata tadi itu adzan asar, adanya jam 5 ternyata. Tak kira sudah maghrib. Maka kewajiban dia bagaimana? Imsak. Wajib dia meneruskan puasanya dia sampai waktu maghrib, nanti wajib qadha dia. Wajib mengqadha. Pahala bagaimana? Pahala dapat pahala. Pahala tetap ada. Tapi dia punya kewajiban untuk mengqadha puasa. Maka harus tahakkuk gitu loh. Harus tahakkuk. Harus nyata. Ya hati-hati. Oh ini maghrib bener apa belum ya? Oh azan sudah. Ya sudah, azan. Masuk waktu maghrib. Mungkin azan radio dengan istihad lah. Mungkin azan sekitarnya, mungkin lihat jam. Situ kan ada biasanya pondok pesantren Al-Bahjah pun juga mengedarkan waktu imsak, waktu sahur, waktu maghrib, waktu subuh. Situ ada. Itu sudah cukup itu. Untuk ijtihad itu sudah cukup. Bahkan orang-orang dulu itu ijtihadnya pakai nenun pakaian, biasanya menjahit kira-kira 10 helai, biasanya berapa waktu, 15 helai berapa waktu. Dulu seperti itu, karena memang belum ada jam. Kalau sekarang sudah ada jam, sudah ada waktu, ya ini waktunya sekian dan sekian, sudah. Oh kalau kemarin maghribnya sekian. Kalau melihat matahari ya ghurubi syamsi, ya idza tatakamal, ketika sempurna itu, terbenamnya matahari itu sempurna, sudah masuk waktu maghrib. Bukan sinarnya lah, tapi mataharinya, kosrunya, bulatnya matahari itu sudah sempurna terbenam, itu sudah masuk waktu maghrib. Ini mungkin bagi orang-orang yang berada di padang pasir, bagi orang-orang di pinggir pantai bisa melihat matahari. Tapi kalau di sini banyak gedung, banyak pepohonan, ya sulit, tidak bisa. Ya bisanya lihat jam saja kan kita. Lihat televisi bisa. Blitar sekitarnya, radio pun. Rawa Al-Ahmad wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna habba ibadi ilayya a'jaluhum fitran. Bahwasanya Rasulullah bersabda di dalam hadis qudsinya, qala Allah Ta'ala, di dalam hadis qudsinya beliau bersabda, inna habba ibadi, sesungguhnya paling dicintainya hamba-hambaku ilayya, kepadaku. Jadi hambaku yang paling aku cintai, kata Allah, a'jaluhum, yang paling mempercepat di antara mereka fitran, untuk berbuka. Untuk berbuka. Sahur pun juga sama, ya hati-hati sahur. Sahur dikiranya ini masih belum subuh, masih belum
Subuh makan saja enak, makan ternyata sudah masuk waktu subuh. Ternyata sudah masuk waktu subuh, maka perhatikan jam. Kalau bisa setel radio tidak masalah. Kalau perlu ya dengarkan, itu ada adzannya di masjid, di musola sekitar kita. Perhatikan itu. Jangan asal saja kita sahur, perkiraan lah ini masih waktu sahur. Jangan kita. Nanti ternyata yang kita makan itu waktunya sudah subuh. Maka kewajiban kita bagaimana? Ya puasa, imsak. Tetap menjalankan puasa. Lah terus bagaimana? Ya nanti ngodok. Ngodok puasa sama dengan berbuka tadi, gitu. Ada pertanyaan? Allah alam bisawab. Sotafan izin bertanya, akhir-akhir ini ada seorang yang membagi sembako kepada kaum muslimin, ya tadi. Akan tetapi isinya bukan makanan. Dia beralasan melakukan hal seperti ini karena hendak membantu pemerintah melihat masyarakat masih banyak berkeliaran di luar. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya di dalam Islam mendolimi seseorang dengan alasan untuk membantu pemerintah di tengah wabah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan wabah ini kita semuanya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Karena sungguhnya manusia pasti mati kita. Pasti wafat. Entah dengan wafat wabah ini, dengan penyakit jantung, yang jelaskan kita pasti mati. Kalau seandainya kita selamat dari wabah ini, bukan berarti kita selamat dari kematian. Besok setelah wabah ini 1 tahun kita bisa mati, 2 tahun lagi tapi pasti akhirnya itu pasti ada kita. Pasti mati kita. Bukan berarti kita selamat dari satu penyakit nanti selamat dari penyakit yang lain, tidak. Nanti akan ada penyakit yang menyebabkan kita berjumpa dengan ajal, itu pasti. Jadi kita jangan lupa akan kematian, jangan lupa gitu loh. Seakan-akan kita itu semoga terhindar dari wabah ini, semoga wabah ini cepat selesai. Seakan-akan apa dalam hati kita? Seakan-akan setelah wabah ini selesai kita tidak akan mati-mati. Belum tentu. 1 tahun lagi kita wafat, tidak tahu. Tapi yang jelas kita pasti mati kok. Sadari ini. Yang terpenting di dalam kasus yang seperti ini kita minta diangkat derajat kita, kan gitu. Kalau seandainya kita mati, mati mulia. Kita diberikan kesabaran oleh Allah, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'as sabirin, semuanya Allah besertaan orang-orang yang bersabar. Kita diangkat derajatnya oleh Allah, mati husnul khotimah, kan gitu. Di dunia rupek ya. Di dunia penuh dengan penyakit, di dunia penuh dengan masalah, mati dalam keadaan ahli surga. Di sana istana, di sana bidadari ya. Di sana apa yang kita minta dituruti, apa yang kita inginkan dituruti. Minta pijet setiap saat bisa kita, raja di sana. Coba di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ngalah-ngalahin bos besar gitu. Bisa nyuruh ini, bisa nyuruh ini, bisa nyuruh pelayan kita banyak. Maka ayo kita mengharapkan, dan itu semuanya pintunya apa? Pintunya adalah kematian. Makanya jangan takut-takut kepada kematian. Jangan takut-takut kepada kematian. Tapi kita harus menyiapkan diri kita untuk berjumpa dengan kematian kita semuanya. Ya semoga husnul khotimah, ahli surga, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita jawab dengan yang lainnya. Ayo, dengan wabah ada ini saudara-saudara kita yang membutuhkan kita jujur dengan hati niat yang baik, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan menghargai
dengan sesama umat manusia, karena merendahkan bukanlah hak kita. Yang berhak merendahkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun itu penjahat, sekalipun itu penzina, sekalipun itu adalah hewan pun kita rendahkan, ya tidak boleh. Kita dolimi tidak boleh. Itu bukan wilayah kita. Udah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu dengan dalih apapun, dengan dalih apapun. Takut itu adalah hawa nafsu kita, hawa nafsu kita. Pokoknya itu bukan wilayah kita, itu wilayahnya Allah. Masukkan ke neraka adalah wilayahnya Allah. Memberikan bala adalah wilayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mungkin ada di dalam Islam adalah hukum qudot, ada hukum qudot, ada yang nyuri tangan, yang nyuri dipotong tangannya. Karena ini adalah memang perintah dari Allah, dan itu adalah ulil amri, adalah pemimpin masyarakat, pribadi-pribadi hukumnya haram, dolim, tidak boleh. Hukum rajam memang ya ada, potong kaki juga ada. Hukum cambuk ya memang ada situ. Bagi orang yang penzina yang gairu muhsan, hukum cambuk, rajam yang muhsan. Di hukum rajam yang bagi orang yang muhsan, dilempari sampai wafat, sampai meninggal dunia kan. Kali itu hukum kisos, bukan merendahkan, bukan apa-apa. Dan mentakzir itu adalah bukan wilayah kita. Tugas kita di masa pandemi ini adalah ayo kita dengan hati yang ikhlas, hati yang ridho, kita berikan bantuan kepada yang lainnya. Entah bantuan itu sembunyi-sembunyi ataupun bantuan itu kalian tampakkan kepada yang lainnya. Bebas. Sembunyi-sembunyi bagus, dipuji oleh Allah, ditampakkan juga bagus. Ditampakkan juga sudah bagus. Dipuji, yang ditampakkan dipuji oleh Allah. In tubdu sadaqati fa ni'mahi. Apabila kalian ini menampakkan tubdu sadaqati fa ni'mahi, itu adalah suatu hal yang baik, yang bagus, yang mulia di hadapan Allah. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Apabila engkau itu memberikan kepada orang fakir dalam keadaan sembunyi-sembunyi, itu dipuji oleh Allah. Khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian semuanya. Itu lebih baik dari kalian semuanya, lebih baik, lebih bagus. Bebas kita. Jadi kita jangan memvonis itu orang kepingin terkenal, sedekah akhirnya ditampakkan. Bukan wilayah kita membaca hati mereka. Sudahlah. Bukan berarti kita nanti, wah saya juga ingin viral. Repot. Kita akan ingin viral, tak sedekah, tak ungguli lagi sedekahnya. Bukan ingin viral, tapi ingin ditiru gitu. Bikin syiar, kita bedakan. Kalau viral itu ingin dipuji manusia kan gitu, nanti takutnya kan di situ. Kalau pengen viral, pengen nanti ditiru semuanya sedekah, orang-orang yang dunia sedekah, ya bagus itu. Tapi kalau pengen pujian manusia, penghargaan manusia, apa sih mereka? Apakah setelah kita dipuji kita ahli surga kan gitu? Memang manusia bisa ngasih apa kepada kita? Pujian mereka itu tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Yang penting kita dipuji oleh Allah dan Rasulullah. Apa? Ikhlas. Kita sedekah karena Allah dan Rasulullah SAW. Kita sedekah dengan mungkin diberitakan di media.
Kita untuk mencari ridha Allah dan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak penting. Semuanya dipuji oleh Allah. Kita sembunyi-sembunyi ya ada. Bebas kita. Itu menjadi tolak ukur. Tidak menjadi tolak ukur kita ikhlas ataukah tidak kita. Yang penting apa di dalam hati kita, ayo kita tanamkan. Kita sedekah. Orang yang kita sedekahi terima kasih ataukah tidak terima kasih tidak jadi masalah. Itu ikhlas itu. Ciri-ciri ikhlas. Ciri-ciri ikhlas. Kemudian kita sedekah, ternyata tidak ada seseorang yang memuji kita. Mungkin terkenal ini, tidak ada yang memuji. Ternyata justru dituduh, oh itu riya itu pengen pamer itu. Oh itu ingin diagungkan oleh orang itu ingin terkenal. Seandainya ada komen-komen yang seperti itu, tidak menjadikan hatinya sakit, tidak menjadikan hatinya minder, tidak menjadikan hatinya ini patah semangat untuk tetap bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ngapain kan gitu? Mereka mencaci aku, ya biarkan gitu loh. Pede saja kan gitu. Oh saya ibadah bukan karena mereka. Mereka memuji ya tidak masalah, mereka mencaci pun juga tidak masalah. Yang penting hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita latih, tapi tetap kita sopan, memberikannya juga yang sopan, tidak boleh merendahkan, tidak boleh mendustai. Kita berikan makanannya yang aneh-aneh, kita berikan makanan haram, ya repot. Kita berikan apa isinya macam-macam. Gimana ini? Allah. Kalimatul haq urida bihal batil. Kalimatnya benar, tapi yang dikehendaki adalah kebatilan. Nanti tertipu kita. Tertipu. Banyak seperti itu. Banyak yang tertipu. Godaan syaitan lembut. Fi makayidi syaitan itu banyak sekali. Tipu dayanya setan itu banyak. Maka kita berusaha ikhlas itu. Setiap hari kita memperbaharui niat, memperbaharui keikhlasan. Kita semuanya akan berbuat baik kepada sesama hamba-hamba Allah, sama umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Allah, rahmati kami, angkat derajat kami, muliakan hati kami ya Allah, bersihkan hati ini ya Allah dari kedengkian, bersihkan hati ini dari kesombongan, bersihkan hati ini dari cinta dunia. Jangan sampai ya Allah kami terucap dari ucapan ini ucapan yang kotor, yang merendahkan, yang lainnya. Mudahkan kami ya Allah untuk menghormati sesama hamba-hambamu, untuk memuliakan sesama hamba-hambamu, untuk mendoakan sesama hamba-hambamu. Ingin mereka bahagia, ingin mereka semuanya ahli surga. Ya Allah, terima puasa kami dan berikan kami kesabaran untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini ya Allah. Mudahkan kami untuk qiyamul lail dan berikan kami ahli istiqamah untuk bersujud kepada Engkau di waktu malam, membaca Al-Quranul Karim ya Allah. Berikan keberkahan kepada kami semuanya. Setiap hembusan nafas berikan keberkahan, setiap detiknya berikan keberkahan ya Allah, sampai ajal akan berjumpa dengan kami. Sehingga ajal kami akan temui ya Allah, kami akan berjumpa dengan malaikat syakaratul maut. Dan mudahkan kami ya Allah untuk berbakti kepada kedua orang tua kami, menghormati ibunda, menghormati ayahanda kami, mendoakan mereka semuanya, berkhidmah kepada mereka semuanya.
dan mudahkan kami memuliakan guru-guru kami, husnudzon kepada guru-guru kami semuanya, mendoakan mereka semuanya ya Allah, dan kumpulkan kami semuanya beserta dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wafatkan kami husnul khatimah, wafat dalam keadaan iman, wafat dalam keadaan hati dan lisan ini kau tuntun untuk mengucapkan kalimah yang agung dan mulia, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.